Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Swelestar episode ke-192, yang dimana pada cerita sebelumnya Lofeng telah mendapatkan harta karun warisan dari ras Yanjin, yaitu sarung tangan pengunci udara, yaitu sebuah senjata yang mengandung hukum ruang yang dapat mengunci medan ruang, dan juga harta lainnya sampai 560 miliar yang Lofeng manfaatkan untuk meningkatkan kekuatannya, terutama sebuah racun yang disebut sebagai racun Femo yang berharga 300 miliar. Tetapi racun ini dapat menewaskan Rana sekelas Andiying dengan sangat mudah. Tetapi setelahnya Lofeng mendapatkan incaran dari anggota ras lainnya karena kabar berita mengenai Lofeng yang telah mendapatkan harta karun ras Yanjin telah tersebar luas di benua Yanjin, dan Lofeng pun berniat untuk menargetkan Kaisar Lonceng Ungu, yang singkatnya Lofeng telah berhadapan dengan Kaisar Lonceng Ungu, yang Kaisar Lonceng Ungu bersama dengan kedua anggotanya yang telah berada di ranah Kaisar Batas ataupun setengah Universe Vulnerable, yang singkatnya Lofeng menjebak mereka semua dengan sarung tangan pengunci udaranya dan langsung meledakkan kristal Dewa Api tingkatan puncak yang seketika membuat semua orang berada di kondisi kritis, dan Lofeng menewaskan Kaisar Lonceng Ungu menggunakan racun Femo, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan data yang telah dilepaskan oleh Kaisar Lonceng Ungu sebelum ia tewas sebelumnya mengenai lokasi dari keberadaan Lofeng, yang pesan-pesan tersebut diterima oleh ras otomaton. Banyak ras otomaton yang tertarik untuk bisa mengalahkan Lofeng agar bisa mendapatkan harta karun ras Yanjin, dan juga mereka percaya diri karena mereka menang jumlah. Tetapi secara bersamaan juga mereka telah mendapatkan kabar mengenai Kaisar Lonceng Ungu yang telah gugur dalam pertarungan melawan Lofeng. Tetapi banyak juga ras otomaton yang memutuskan untuk mengawasi Lofeng terlebih dahulu sebelum mereka mengambil pergerakan. Sedangkan untuk Kaisar Binatang Darah, tampak ia sekarang telah berada di kondisi kritis akibat ledakan sebelumnya, yang sekarang ia telah kehilangan 42% energi Andiyingnya. Sedangkan untuk Kaisar Panah Berat, ia berada di kondisi yang lebih kritis, ia kehilangan 59% energi Andiyingnya dan juga kekuatan tempurnya hanya 10%, yang hal ini mengakibatkan efek samping bagi Kaisar Panah Berat berada di kondisi mengantuk, dan jika energi Andiyingnya terus menurun maka kemungkinan besar ia akan kehilangan kesadaran dirinya dan akan tertidur. Sedangkan untuk Lofeng, ia telah bersiap-siap untuk menghadapi ancaman baru dengan ia mempersiapkan sayap Shao-nya. Dan setelahnya Lofeng melakukan pergerakannya cepat mengejar ke arah Kaisar Binatang Darah dan juga Kaisar Panah Berat. Kedua pejuang itu seketika menjadi sangat khawatir dan mereka berdua memutuskan untuk segera melarikan diri. Dan di saat bersamaan, para anggota Kaisar lainnya yang berasal dari ras otomaton sekarang mereka telah sampai di lokasi Lofeng. Dan di sana para anggota Kaisar Otomaton mereka dibuat kaget karena di sini Kaisar Binatang Darah dan juga Kaisar Panah Berat mereka sedang lari ketakutan dari kejaran Lofeng. Hal ini membuat mereka menjadi sangat kebingungan melihat pemandangan ini. Yang dalam pengejaran tersebut Kaisar Binatang Darah bisa kabur duluan dengan ia pergi meninggalkan medan pengekang dari sarung tangan pengunci udara, yang membuat Kaisar Binatang Darah bisa menggunakan teleportasi dan langsung menghilang dari sana. Sedangkan untuk Kaisar Panah Berat ia masih dikejar habis-habisan oleh Lofeng. Kaisar Panah Berat mencoba untuk menyerang Lofeng balik menggunakan tembakan anak panahnya, yang ia melepaskan dua tembakan anak panah yang dahsyat.
dan Lo Fong bisa menghindari salah satunya, dan sedangkan untuk satunya lagi Lo Fong menghancurkannya menggunakan tebasan pedang Milky Way Across the Sky, dan tebasan tersebut bisa menghentikan pergerakan anak panah dari Kaisar Panah Berat. Kaisar Panah Berat mencoba untuk menambahkan serangannya kembali, tetapi tebasan Milky Way Across the Sky masih mengarah kepada Kaisar Panah Berat, yang Kaisar Panah Berat belum sempat menghindar dan terkena serangan tersebut. Yang efek dari serangan Lo Fong tampak begitu megah dan juga dahsyat, dan hal ini sangat masuk akal jika kalian lupa teknik Milky Way Across the Sky ini merupakan teknik yang setingkat tinggi alias teknik setara Universe Vulnerable. Jadi memang sekuat itu efek dari daya serangannya, dan juga karena pedangnya Lo Fong yang telah dioleskan oleh racun Femo membuat serangan Lo Fong juga memiliki efek racun Femo yang membuat Kaisar Panah Berat terkena efek racun tersebut. Lo Fong dengan segera menggunakan rotan Rapping Cloth menangkap Kaisar Panah Berat dan menyatukan kembali tubuh Kaisar Panah Berat, yang secara bersamaan juga rotan Rapping Cloth telah dioleskan oleh racun Femo yang membuat Kaisar Panah Berat terkena efek racun itu lagi, dan pada akhirnya membuat Kaisar Panah Berat kehilangan banyak energi undyingnya dan ia pingsan tidak tersadarkan diri. Dan Lo Fong pun langsung menyimpan tubuh Kaisar Panah Berat di dalam dunia internalnya, yang di sana pun Babata bersama dengan Atuka mereka mau otak-atik Kaisar Panah Berat. Para anggota Kaisar lainnya yang melihat pertarungan ini seketika membuat mereka ketakutan dan mereka langsung kabur dari tempat tersebut karena mereka tidak ingin untuk menghadapi Lo Fong. Tetapi tak lama kemudian adanya para anggota Kaisar lainnya yang baru muncul, dengan di sana mereka langsung melihat adanya Lo Fong, dan mereka yang tidak tahu situasi yang telah terjadi, mereka dengan percaya dirinya maju menyerang Lo Fong. Hal itu membuat para Kaisar lainnya yang sebelumnya telah melihat pertarungan Lo Fong membuat mereka merasa kasihan kepada para Kaisar yang baru saja tiba, karena mereka tidak mengerti seberapa besar bahayanya Lo Fong, dan sekarang mereka tanpa tahu telah menghadapi sebuah bahaya besar. Lo Fong yang melihat situasi ini justru ia merasa beruntung, karena dengan ini ia bisa menunjukkan kekuatannya dan menunjukkan kepada semua orang bahwasanya ia tidak bisa diganggu. Sedangkan para Kaisar penonton mereka dibuat sangat takjub dan juga mereka merasa seperti melihat sebuah sejarah baru, dan langsung pun Lo Fong melakukan pertarungan melawan para Kaisar yang maju menyerangnya, dengan para Kaisar tersebut menggunakan kekuatan undying mereka, dan Lo Fong dengan indah menggunakan teknik tebasan Milky Way Across the Sky. Yang hal itu memberikan pemandangan indah bagi para Kaisar yang menonton pertarungan itu. Mereka menganggap tekniknya Lo Fong sangat indah, seperti sebuah sungai yang besar dan juga panjang mengalir di atas galaksi. Pertarungannya sengit tetapi tampak begitu indah, memanjakan para Kaisar yang menonton pertarungan ini. Sedangkan Lo Fong dengan kecepatan dari sayap sawunya menggunakan tebasan dari pedang Milky Way Across the Sky dan juga racun Femo membantai para Kaisar Otomaton yang mendekati dirinya. Banyak Kaisar dari Otomaton dapat Lo Fong kalahkan dengan tebasan dari pedangnya. Tetapi pada akhirnya para Kaisar Otomaton mereka mencoba untuk mengurung Lo Fong menggunakan penjara guntur mereka, dan setelahnya para Kaisar Otomaton mereka semua menggabungkan serangan mereka dengan mereka masing-masing mempersiapkan serangan andalan mereka, dan setelahnya mereka melepaskan serangan tersebut ke arah Lo Fong.
Lo Feng dengan menggunakan teknik Milky Way Across the Sky dan juga digabungkan dengan sayap Shawunya yang langsung melepaskan serangan dahsyat dari tebasan pedangnya ke segala arah yang membuat seketika serangan dari para kaisar otomaton langsung lenyap seketika dan juga meninggalkan jejak sungai besar dari Milky Way Across the Sky. Para kaisar otomaton mereka telah menyadari bahwasannya mereka telah salah menyerang Lo Feng, dan para kaisar otomaton yang masih selamat mereka langsung memutuskan untuk kabur dari Lo Feng. Lo Feng mencoba untuk mengejar mereka tetapi untuk menakuti mereka saja, dan setelahnya Lo Feng membiarkan para kaisar tersisa itu untuk melarikan diri, dan para kaisar lainnya yang sebelumnya menonton pertarungan Lo Feng mereka semakin dibuat kagum dengan kekuatan Lo Feng karena dari 18 kaisar yang menyerang Lo Feng hanya 5 kaisar yang berhasil selamat melarikan diri, sedangkan ke-13 lainnya telah tewas di tangan Lo Feng. Tetapi setelahnya Lo Feng langsung memberikan tatapan mengancam kepada para kaisar tersisa lainnya, yang hal itu seketika membuat para kaisar lainnya menjadi waspada dan juga ketakutan, dan mereka mengingat sejarah manusia memang sangat mendominasi dalam teritori pertarungan. Hal ini membuat para ras lainnya merasa terancam, tetapi secara bersamaan juga mereka sadar bahwasanya untuk Lo Feng bisa mencapai kuat seperti ini pasti menggunakan biaya yang mahal dan juga harta yang kuat. Jadinya mereka sadar Lo Feng memiliki semua itu, artinya mereka tertarik juga untuk mengalahkan Lo Feng dan merebut harta-harta yang dimiliki oleh Lo Feng. Dan di sini Lo Feng sadar bahwasanya ia akan menjadi incaran mereka semua, dan Lo Feng pun langsung memberikan ancaman kepada mereka semua dengan ia mengeluarkan kristal dewa api terkuat. Yang hal itu seketika membuat para kaisar lainnya menjadi sangat kaget, dan mereka langsung menjaga jarak dari Lo Feng karena mereka sadar kristal dewa api itu akan bisa menewaskan mereka semua dengan daya ledaknya. Dan setelahnya Lo Feng pun menghentikan pertarungannya dengan ia juga menarik kembali penguncian udara dari harta sarung tangannya, dan setelahnya juga kaisar fantasi bintang muncul dengan tatapan begitu senang karena Lo Feng yang telah berhasil menunjukkan kekuatannya kepada semua kaisar yang berada di tempat ini. 绝对不比蜂王极限。 Dan setelahnya kaisar fantasi bintang membawa Lo Feng pergi meninggalkan arena pertempuran. Para kaisar tersisa lainnya mereka hanya bisa terbuat terdiam dengan Lo Feng yang pergi meninggalkan mereka karena mereka sadar mereka juga tidak bisa untuk berbuat apa-apa menghadapi Lo Feng. Di sana mereka bertanya-tanya siapa Lo Feng ini sebenarnya, tetapi kebanyakan dari para kaisar tidak mengenali Lo Feng. Mereka hanya tahu nama Lo Feng sebagai nama Yang dan tidak memiliki gelar resmi. Dan di sini pun para kaisar tersisa memikirkan gelar baru untuk Lo Feng, yang dimana mereka mengakui daya serangan Lo Feng yang sangat kuat bisa menewaskan 13 kaisar dalam satu pertempuran, yang hal ini sendiri merupakan hal yang sangat langka. Dan melihat serangan Lo Feng yang dapat memberikan jejak seperti sungai, mereka pun memutuskan untuk memberikan nama gelar kepada Lo Feng sebagai Emperor Riverblade ataupun Kaisar Sungai Pisau. Dan setelahnya kabar berita mengenai kehebatan Lo Feng telah tersebar luas di dunia virtual. Banyak orang membicarakan mengenai Lo Feng, tetapi untuk Kaisar Binatang Darah ia merasa sangat malu karena di sini ia telah dimanfaatkan oleh Lo Feng sebagai batu loncatan ketenaran Lo Feng. Hal ini membuat Kaisar Binatang Darah menjadi sangat malu, dan Kaisar Binatang Darah memutuskan untuk melakukan pengasingan sampai ia bisa meningkatkan kekuatannya karena Universe Vulnerable untuk bisa balas dendam kepada Lo Feng. Dan setelahnya pun Kaisar Binatang Darah pergi melakukan pengasingan. Berita mengenai kehebatan Lo Feng semakin kuat membuat pihak dari ras manusia menjadi sangat senang dan juga bangga karena mereka memiliki orang yang sangat kuat di pihak mereka, termasuk dengan Master Truyan yang menjadi sangat bangga karena muridnya sekarang telah mencetak sejarah baru. Tetapi di saat itu guru Lo Feng lainnya yaitu penguasa kota Primal menyuruh kepada Truyan untuk tidak membocorkan rahasia Lo Feng bahwasanya Lo Feng adalah Kaisar Riverblade karena dikhawatirkan jika identitas Lo Feng sebenarnya diketahui maka Lo Feng bisa menjadi incaran banyak orang. Jadi di sini Lo Feng memiliki dua identitas. Pertama adalah Yang dianggap sebagai Undying Emperor, sedangkan satunya lagi adalah Lo Feng yang sebenarnya adalah penguasa sektor. Dan jika yang ini ketahuan adalah Lo Feng yang merupakan penguasa sektor, maka kemungkinan Lo Feng bisa dijadi incaran besar-besaran oleh pihak musuh karena Lo Feng yang ternyata bukan berada di ranah Undying Emperor.
Penguasa kota Premel juga sangat bangga kepada Lo Fong, dan di sini ia menjadi sangat tertarik karena adanya penguasa sektor telah memiliki gelar sebagai seorang kaisar, yaitu Kaisar Liverblade. Berpindah kepada Lo Fong yang berada di dunia internal. Di sana Lo Fong mengetes harta lonceng kuno yang ia dapatkan dari Kaisar Lonceng Ungu. Yang harta lonceng tersebut dapat memberikan sebuah serangan dahsyat dan juga pertahanan kepada Lo Fong berupa pertahanan fisik dan juga mental sebanyak 90%. Tetapi sayangnya tubuhnya Lo Fong tidak bisa untuk menanggung dua harta sekaligus, yaitu lonceng kuno dan juga armor jenderal secara bersamaan, membuat Lo Fong hanya bisa memilih salah satunya. Dan Lo Fong tentu saja memilih armor jenderalnya karena armor jenderalnya dapat memberikan kekuatan kepada Lo Fong setara 10.000 ranah penguasa sektor ataupun setara dengan Undying Emperor. Dan setelahnya Lo Fong bertanya mengenai kondisi dari Kaisar Panah Berat kepada Babata. Babata menjawab Kaisar Panah Berat sekarang berada di kondisi pemulihan. Tetapi Babata secara bersamaan juga jengkel kepada Lo Fong karena untuk mereka bisa memulihkan Kaisar Panah Berat, mereka telah menghabiskan uang sebanyak 120 miliar. Hal ini dianggap sebagai pemborosan, tetapi Lo Fong menganggap hal ini merupakan investasi besar karena Kaisar Panah Berat yang berada di ranah dari batas kaisar, yaitu setengah langkah dari Universe Vulnerable, dan juga ia memiliki kemampuan teleportasi, membuat Lo Fong bisa menggunakan teleportasi tanpa harus lagi meminta bantuan dari Kaisar Fantasi Bintang. Dan dengan teknik pengendalian jiwanya Lo Fong, maka Lo Fong bisa untuk mengendalikan Kaisar Panah Berat menjadi bawahannya. Dan setelahnya pun Kaisar Panah Berat telah berhasil dipulihkan, dan ternyata Kaisar Panah Berat memiliki wujud sebagai Mas Bro cuy. Kocak banget, siapa yang bakalan nyangka Kaisar Batas ternyata adalah Capybara. 有意识波动了。 硬是要假装自己是壮汉。 Babata bersama Atuka merasa senang dengan hal ini karena mereka memiliki binatang imut di dunia internalnya Lo Fong. Tapi Kaisar Panah Berat ia merasa keberatan dengan hal itu dan ia tetap menggunakan sikap sebagai seorang yang bijaksana dan juga tegas. Tetapi di sini Kaisar Panah Berat menunjukkan kesetiaannya kepada Lo Fong. Dan setelahnya pun cerita dari serial Donghua Soulstar episode ke-192 bersambung, dan kita akan melanjutkannya lagi di minggu depan besok. Tetapi bagi kalian yang tidak sabaran untuk cerita terbarunya, bisa tunggu di konten spoiler dari Donghua singkat. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.